Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu dengan tema proses sertifikasi dalam sistem jaminan halal pada mata kuliah Sistem Jaminan Halal dengan dosen pengampu, Ibu Insinyur Anna Anggraini, STP MP. Adapun anggota kelompoknya yaitu pertama Mita Febri Herlaina dengan NIM D1C1222002. Kemudian ada Nadila Pratami dengan NIM D1C1222026. Kemudian ada saya sendiri yaitu Rica Sylvia dengan NIM D1C1222036. Kemudian ada Ricky Ferdiansyah dengan NIM D1C1222058 dan Gabriel Sitanggang dengan NIM D1C1222070. Pertama yaitu latar belakang. Ada ada pun yang melatar belakangi kami berdiskusi tentang ini. Yang itu pertama, apa itu sistem jaminan? Apa itu sistem? Sistem adalah suatu gabungan beberapa elemen yang saling berinteraksi untuk tujuan yang sama dalam lingkungan yang kompleks. Sedangkan jaminan halal adalah untuk memastikan input dan proses hingga produk dan layanan memenuhi kriteria halal sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, apa sih sistem jaminan halal? Sistem jaminan halal merupakan gabungan beberapa elemen yang saling berinteraksi untuk memastikan produk dan layanan memenuhi kriteria halal sesuai dengan syariat Islam dari input, proses, hingga output. Adapun manajemen produk halal, manajemen produk halal merupakan konsep manajemen yang mengacu pada asas dan prinsip-prinsip dari Al-Quran, Sunnah, dan pemikiran para ulama. Hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen produk halal, yang pertama yaitu tim manajemen halal, kebijakan halal, proses produk halal, kriteria jaminan produk halal atau SJPH, dan dan karakteristik produk halal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nadila Pratami. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem jaminan halal dan sertifikasi halal. Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia atau MUI sejak bulan Maret 2012 telah memperkenalkan sistem jaminan halal dengan nama HAS 2000. HAS 2000 ini merupakan standar halal yang berisi aturan-aturan untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI atau LPPOM MUI 2012. Prinsip dalam sistem jaminan halal didasarkan atas komitmen, kebutuhan pelanggan, peningkatan mutu tanpa meningkatkan biaya, dan memproduksi barang dari waktu ke waktu tanpa cacat, tanpa ada yang didaur ulang, dan tanpa adanya infeksi sekalipun. Prinsip dalam sistem jaminan halal didasarkan atas komitmen, kebutuhan pelanggan, peningkatan mutu tanpa meningkatkan biaya, dan memproduksi barang dari waktu ke waktu tanpa cacat, tanpa ada yang didaur ulang, dan tanpa adanya infeksi sekalipun. Sistem jaminan halal merupakan sistem kepengurusan yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, yang dapat diaplikasikan pada semua kategori usaha untuk industri pengolahan pangan, farmasi, dan kosmetika berbasis hasil pertanian, rumah potong hewan, restoran atau catering, dan industri jasa atau distributor, gudang, transportasi, eceran atau retailer. Dalam HAS 23.000 terdapat 11 kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk dapat mengajukan permohonan sertifikat halal atau LPPOM MUI 2012. Next. Selanjutnya yaitu kebijakan halal. Kebijakan halal yaitu pernyataan tertulis komitmen manajemen puncak perusahaan untuk senantiasa menghasilkan produk halal secara konsisten serta menjadi dasar bagi penyusunan dan penerapan sistem jaminan halal.
Next. Selanjutnya yaitu yang kedua, tim manajemen halal. Tim manajemen halal adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh manajemen puncak sebagai penanggung jawab atas perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal di perusahaan. Yang mana persyaratan tim manajemen halal diantaranya yang pertama harus merupakan pegawai tetap perusahaan, yang kedua harus mengerti dan memahami persyaratan sertifikasi halal atau kriteria dan prosedur pada HAS 23.000. Yang ketiga, ketua tim manajemen halal diutamakan seorang muslim, dan yang keempat diangkat melalui surat penunjukan dari manajemen puncak atau bentuk penunjukan lain yang berlaku di perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mita. Baiklah, selanjutnya itu ada pelatihan dan edukasi. Pelatihan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan atau perilaku dari semua personal yang terlibat dalam aktivitas kritis. Aktivitas kritis mencakup seleksi pemasok dan persetujuan penggunaan bahan baku, formulasi produk, pembelian, pemeriksaan barang dagang, produksi, serta penyimpanan bahan dan produk. Next. Bahan. Bahan mencakup bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan yang digunakan untuk produksi mencakup nama bahan, kode bahan, nama produsen, negara produsen, dan jenis dokumen pendukung. Perusahaan harus menyusun prosedur yang dapat menjamin agar setiap bahan yang akan digunakan untuk produk yang disertifikasi telah disetujui LPPOM MUI. Next. Selanjutnya ada produk. Proses produksi harus bebas dari kontaminasi dengan bahan-bahan haram atau najis. Selain itu, produk tidak boleh mempunyai kecenderungan atau kemiripan bau maupun rasa yang mengarah pada produk haram dan menggunakan bentuk produk berbentuk kemasan maupun label yang menggambarkan sifat vulgar, erotis maupun porno. Next. Fasilitas produksi. Fasilitas produksi mencakup seluruh bangunan, ruangan, mesin, peralatan utama, dan peralatan pembantu yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk. Adapun 3 jenis fasilitas produksi dalam 11 kriteria jaminan halal yang perlu mendapat atensi khusus adalah industri olahan pangan, obat, dan kosmetik, rumah pemotongan hewan atau RPH, dan dapur atau catering atau restoran. Next. Prosedur tertulis aktivitas kritis. Aktivitas kritis merupakan seluruh aktivitas yang dapat memberi pengaruh terhadap kehalalan sebuah produk. Perusahaan pun harus memiliki prosedur tertulis tentang pelaksanaan aktivitas kritis yang dimaksud. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam aktivitas fisik adalah penggunaan bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan, formulasi dan pengembangan produk, produksi, sanitasi fasilitas produksi, penyimpanan bahan dan produk, dan transportasi bahan dan produk. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ricky. Baiklah, terima kasih. Baiklah, di sini ada kemampuan telusur. Di mana yang dimaksud kemampuan telusur yaitu kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria bahan. Sudah disetujui LPPOM atau tercantum dalam daftar bahan dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria fasilitas produksi bebas najis tentunya. Selanjutnya. Baiklah, di sini ada selanjutnya penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Di penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria ini
adalah produk yang terlanjur dibuat dari bahan yang tidak disetujui LPPOM atau Majelis Ulama Indonesia di fasilitas yang tidak bebas najis atau haram, tidak memenuhi kriteria fasilitas halal tentunya. Next. Nah, di sini ada audit internal, di mana yang dimaksud audit internal yaitu yang dilakukan setidaknya sebanyak 2 kali dalam 1 tahun oleh auditor internal yang independen dan kompeten. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM, MUI atau Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk laporan secara berkala. Kemudian ada apabila ditemukan hal-hal yang tidak memenuhi kriteria, maka perusahaan wajib mengidentifikasi akar penyebab serta melakukan perbaikannya dengan target waktu yang jelas. Perusahaan juga wajib memiliki prosedur tertulis audit internal pelaksanaan JPH. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Gabriel Setanggang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kajian ulang manajemen. Manajemen puncak atau wakil yang ditunjuk wajib melakukan kaji ulang manajemen setidaknya setahun sekali. Kaji ulang manajemen dimaksudkan untuk menilai efektivitas penerapan sistem jaminan halal dalam perusahaan tersebut. Berikut merumuskan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga harus menyiapkan prosedur kaji ulang manajemen yang dibuat secara tertulis. Manfaat sertifikasi halal yaitu yang pertama ada sertifikat halal menjamin keamanan produk yang dikonsumsi. Yang kedua, sertifikat halal menjamin pelaksanaan keserawan. Yang ketiga, sertifikat halal mampu menenteramkan masyarakat dari isu sensitif. Yang keempat, sertifikat halal memberi keunggulan komparatif. Yang kelima, sertifikat halal melindungi produk dalam negeri dari persaingan global. Baiklah, dari hasil pembahasan materi proses sertifikasi dalam sistem jaminan halal dapat disimpulkan. Yang pertama, memanajemen produk halal mengacu pada asas dan prinsip-prinsip dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan pemikiran para ulama. Yang kedua, untuk mendapatkan sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia perlu dilakukan HAS 23.000 yang berisi standar halal dan peraturan. Yang ketiga, dengan menerapkan sertifikasi halal pada produk akan menjamin keamanan, melindungi, memberi keunggulan kooperatif, dan menenteramkan masyarakat dari isu sensitif. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.